kembali dengan saya Rahmiati, CDP Angkatan 11 dari Luksukun Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas modul 3.1, yaitu membahas tentang konsep pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika dan rujukan moral dengan fokus pada paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip dasar, dan langkah-langkah yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, namun di sini telah berhadir dengan Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Luksukun Aceh Utara, yaitu Ibu Siti. Terima kasih Ibu atas kesempatan hari ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang konsep pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika, di mana kita selalu menemukan kasus-kasus atau dilema di dalam aktivitas kinerja kita sehari-hari. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bagaimana Ibu? Apa ada kesempatan Ibu ya untuk hari ini? Saya selalu menyediakan waktu buat ibu-ibu guru penggerak yang akan mewawancarai saya. Terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama. Baik Ibu, kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama nih Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Di sini saya mengidentifikasi dilema etika ketika terdapat dua pilihan yang mana sama-sama benar atau memiliki nilai kebaikan. Biasanya situasi ini melibatkan pertimbangan. Kemudian antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Tapi kalau kita mengambil keputusan jika ada dilema harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti itu ya. Baik Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam kasus seperti ini, saya berusaha menimbang kedua kepentingan secara adil. Saya mengevaluasi dampak pendek dan jangka panjang, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar untuk kesejahteraan sekolah dan murid. Itu yang kita harus memikirkan ya, jangka pendeknya bagaimana jika nanti kita Ibu mengambil kebijakan tersebut Pak ya. Dampaknya untuk sekolah bagaimana, dampaknya untuk siswa kedua belah pihak bagaimana. Memang seyogianya keputusan itu memang benar-benar tidak menyudutkan, tidak merugikan bagi kedua belah pihak. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya dalam mengambil keputusan selalu berkolaborasi dengan staf dan keterbukaan terhadap berbagai sudut pandang. Sangat membantu berdiskusi dengan tim yang membantu menemukan solusi terbaik dan mencegah pengambilan keputusan yang bias. Artinya jangan ragu, jangan semu, jangan menimbulkan orang berpikir kok seperti ini, kok seperti itu. Keputusan itu harus benar-benar punya manfaat dan pada saat dia mengambil keputusan bisa lega. Gitu perasaan dari yang kedua belah pihak ini bisa lega, tidak ada rasa tertekan, mengganjal, seperti itu. Ya memang dalam proses ini kita harus betul-betul bekerja sama ya Bu ya, agar nanti keputusan yang Ibu berikan nanti tidak merugikan semua pihak. Jadi saya harus memanggil guru-guru yang sudah senior. Apalagi Bu, sekarang ini kan sudah ada guru penggerak. Mereka kan sudah lebih paham dengan adanya mereka belajar di PMM. Itu saya sudah melihat
kemajuan yang luar biasa. Nah, walaupun tidak semuanya lulus guru penggerak, tapi mereka bisa mengimbaskannya kepada warga yang ada di sekolah ini. Jadi guru penggerak ini sangat berpengaruh Bu ya dalam pengembangan atau kemajuan pendidikan. Ya, baik pendidikan, baik TIK, Bu. Saya sudah lihat walaupun yang tidak guru penggerak sekarang, alhamdulillah sudah semuanya bisa menggunakan TIK ini. Bisa Bu ya. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tantangannya adalah mengelola konflik antar kepentingan yang bertentangan. Itu sih tetap ada, Bu. Terkadang sulit untuk memuaskan semua pihak, tapi ketika kedua belah pihak merasa benar, itu sulit. Namun kita lakukan hubungan yang baik, kita lakukan pendekatan, memberikan pencerahan kepada orang tua, karena kita melihat di sini banyak juga orang tua daripada murid itu yang masih sedikit awam. Disitulah tantangannya. Jadi kita kan harus menjelaskan kepada mereka, memang tidak harus ada yang dua-dua benar, dua-dua salah, tidak. Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Saya rasa itu aja sih tantangannya, nggak terlalu ini ya. Itu sesuai bagaimana kita menyikapinya. Kembali lagi kepada kita Bu ya. Iya. Bagaimana solusinya, cara mencegah terjadinya dilema etika ini ya Bu ya. Baik Ibu, baik sekali jawaban Ibu. Selanjutnya Ibu adakan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengembalian keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu ada faktor yang menentukan juga, Bu. Saya kan nggak sendiri di sini. Jadi dukungan dari tim manajemen, kemudian masukan daripada para guru, serta diskusi dengan pakar atau konsultan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. Jadi kami selalu pada saat adanya terjadi misalnya namanya anak-anak Bu ya di sini, konflik antara anak-anak yang melibatkan orang tua, dalam pengambilan keputusan, dalam penyelesaian, kami selalu mengundang pengawas yang sebagai pembina kami. Jadi kami selalu menghadirkan pengawas, duduk bersama semua wali murid. Jadi di samping saya ada juga pencerahan-pencerahan dari pengawas tadi. Memang harus ada kerjasama seperti ya Bu ya. Setiap masalah itu tidak mungkin kita menyelesaikan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Kita harus punya tim yang benar-benar solid untuk menyelesaikan dilema tersebut ya. Kalau di sekolah Bu kan ada ini, ada apa namanya itu, restitusi. Kalau penyelesaiannya itu kita lakukan dengan hal itu. Itu dari mana saya tahu? Dari guru penggerak kita tadi, Ibu. Dia selalu, Bu, selesaikan dengan cara ini. Jadi saya alhamdulillah sekali banyak masukan-masukan sehingga hal-hal yang terasa sepertinya berat itu bisa kita selesaikan dengan mudah. Wah Bu, luar biasa nih jawaban Ibu. Saya sampai merinding. Baik Ibu, sangat seru nih perbincangan kita nih Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Maunya jangan habis-habis pertanyaannya Bu. Baik Ibu, selama ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tapi saya rasakan kalau yang sederhana, kasusnya sederhana, seringkali saya selesaikan segera. Karena hal-hal seperti itu tidak bisa kita tunda-tunda, Bu. Karena segala sesuatu yang kita tunda itu mungkin nanti di luar sana, karena mereka itu awam, ada yang berkata seperti apa. Jadi sehingga kasus yang lebih rumit itu yang baru saya jadwalkan. Tapi kalau yang kasusnya sederhana,
itu tetap saya selesaikan segera. Kalau yang rumit itu saya harus membuat satu pertemuan lanjutan dengan pihak terkait agar solusinya matang dan tepat. Ya, kita ini seorang kepala sekolah atau pendidik pembelajaran itu memang benar-benar mengambil keputusan itu yang bijaksana, ya, jangan salah langkah sehingga akan membuat fatal bagi kepemimpinan kita Iya, sendiri. karena yang kita hadapi ini bukan orang, bukan benda. Nah, jadi itu kita tidak bisa sebelum harus pun pertimbangan. Wah, baik Ibu, nih ada pertanyaan satu lagi nih sepertinya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu Bu, menurut saya tetap dukungan dari tim manajemen, kemudian dari para guru, serta diskusi dengan pakar tadi. Nah, atau konsultasi yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. Nah, dia tetap mengutamakan tim. Nah, karena kita tidak mungkin saya berhasil di satu sekolah tanpa ada guru. Demikian juga guru, Bu. Guru juga tidak akan berhasil tanpa kita sebagai pimpinan. Jadi kita memang harus bekerja sama, harus berkolaborasi, harus saling mengisi. Jadi demi tercapainya yang kita pendidikan. Jadi bisa memang benar-benar mendidik anak bangsa ke depan yang lebih cemerlang, ya. Baik, Bapak dan Ibu guru, terima kasih kesempatan kali ini Ibu. Ini wawancara singkat saya dengan Ibu Siti di SD Negeri 14 Lok Sukun Aceh Utara. Semoga menjadi inspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.